Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Aswar, nomor SIM PKB 2015 0199 0214. Saya akan melakukan praktek pembelajaran inovatif pada SD N10 Runjung Agung, Kabupaten Oku Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nah, berarti telah siap mengikuti pembelajaran. Barisannya diawali oleh Rapli, ya, Rapli. Nah, Radit, Kapi, ya, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, untuk membangkitkan semangat belajar kalian hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh kawan kalian Pia. Ya, waktunya silakan Pia. Ayo berdiri semua. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Bapak akan menanyakan kehadiran kalian semua. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Apa keterangannya? Ya, mudah-mudahan dapat cepat sembuh, kemudian bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kemudian setelah menanyakan kehadiran siswa, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik atau persepsi, yaitu pertanyaan pemanasan sebelum kita belajar. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita telah mengenal bagaimana permukaan bumi. Bumi kita ini bagaimana bentuknya? bulan. Nah, kemudian bumi kita ini sebenarnya bukan matahari yang mengelilingi bumi, yang tampak kita seperti pagi hari matahari di sebelah timur, kemudian setelah sore dia berada di sebelah barat.
Yang saya tanyakan, apakah matahari mengelilingi bumi? Tidak. Yang mengelilingi matahari adalah bumi. Bumi mengelilingi matahari disebut revolusi. Kemudian bumi berputar pada porosnya. Ini untuk pertanyaan pemanasan kita. Kemudian Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu pertama, mengetahui struktur lapisan bumi. Mengetahui, kalian nanti selama pembelajaran mengetahui lapisan bumi kita, lapisan bumi. Kemudian tujuan kedua, mengapa permukaan bumi kita berubah-ubah. Mengapa permukaan bumi kita berubah-ubah? Mengapa permukaan bumi kita berubah-ubah? Yaitu ada dua faktor, nanti ya kalian tahu, faktor alam dan faktor manusia. Nah, faktor alam dan faktor manusia. Nah, itu kedua tujuan pembelajaran ini yang akan kita pelajari. Kemudian lapisan bumi. Ada berapa lapisan bumi kita? Lapisan bumi kita ini ada berapa? Ada 4. Nah, lapisan bumi ada 4. Nah, setelah ini kalian akan menyaksikan video pembelajaran yang akan kita bahas. Video pembelajaran. Nah, untuk video pembelajaran ini kalian silakan menyimak, keluarkan buku tulis, buku paket, buku baca, buku pelajaran IPA, silakan dibuka. Peristiwa alam ini terjadi karena struktur permukaan bumi yang terus bergerak. Seperti apakah permukaan bumi kita? Bagaimana permukaan bumi bisa bergerak? Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita pelajari terlebih dahulu bagaimana struktur bumi kita. Inti dalam bumi. Bagian terdalam bumi yang sangat panas dan berwujud cair. Inti bumi memiliki suhu 5.400 derajat Celcius, 54 kali lebih panas dibandingkan air mendidih. Benda apapun yang berada di sekitar inti bumi akan meleleh dan berubah wujud menjadi cair. Itu sebabnya inti luar bumi berwujud cair. Namun, karena bagian mantel bumi dan permukaan bumi atau kerak bumi memiliki jarak yang jauh dari inti bumi dan suhunya lebih rendah, maka bagian ini berwujud padat, mirip dengan permukaan agar-agar yang telah dingin. Bagian dalamnya cair, namun bagian luarnya padat. Ketika cairan dipanaskan, maka cairan itu akan terus bergerak karena adanya arus konveksi atau perpindahan kalor pada cairan. Akibatnya, bagian padat yang ada di permukaan bumi akan ikut bergerak. Inilah yang menjadi penyebab mengapa bagian permukaan bumi yang berbentuk lempengan-lempengan terus bergerak. Pergerakan lempengan bumi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, memicu terjadinya tsunami, dan terbentuknya gunung berapi. Dari penjelasan ini, kalian jadi semakin mengerti mengapa struktur permukaan bumi kita senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Jawaban sederhananya yaitu karena lempengan bumi senantiasa bergerak akibat dari arus konveksi yang terjadi di dalam bumi.
ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Teman-teman. Ya. Dan faktor alam adalah faktor yang tidak bisa kita cegah ya teman-teman. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ke perubahan cuaca di bumi. Perubahan kondisi lingkungan tempat tinggal kita adalah salah satu contoh perubahan di permukaan bumi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama teman-teman. Tapi ternyata bumi tempat kita tinggal juga mengalami perubahan yang sangat cepat. Salah satunya yaitu perubahan cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Contohnya, saat kalian berada di sekolah terjadi hujan, tapi pada saat yang bersamaan di rumah kalian tidak terjadi hujan. Ya teman-teman, maksudnya cuaca itu adalah perubahan pada saat atau waktu dan tempat tertentu. Itu terjadi sangat cepat sekali. Lalu ini teman-teman, hujan merupakan fenomena alam yang sangat sering kita dengar, dan teman-teman pasti tidak asing ya dengan hujan. Ternyata hujan itu adalah salah satu peristiwa alam yang merupakan bagian dari siklus air teman-teman. Lalu apakah itu siklus air? Teman-teman ada yang tahu? Iya, coba kita cek ya apakah jawaban kalian benar. Ternyata siklus air yaitu proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus teman-teman. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah siklus air teman-teman. Mulai dari gambar pertama, 2, 3, lalu ke 4. Kita akan membahasnya satu persatu teman-teman. Dari ini gambar yang nomor 2. Ini kira-kira gambar apa teman-teman? Iya, pintar sekali. Ini adalah gambar air yang menguap ya teman-teman karena sinar matahari. Ini gambar nomor 2 disebut dengan proses apa? Ya, ini namanya adalah evaporasi atau penguapan, di mana air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari teman-teman. Ya, jadi air yang menguap, lalu terjadilah peristiwa yang nomor 3 ini teman-teman, disebut dengan peristiwa kondensasi atau pengembunan, yaitu uap air berasal dari proses evaporasi dan transpirasi berubah menjadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena terbawa angin. Oh iya teman-teman, transpirasi itu adalah peristiwa penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Tadi kalau evaporasi itu kan penguapan dari air laut, sungai, dan danau ya teman-teman. Tapi kalau transpirasi itu adalah penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Itu disebut dengan peristiwa kondensasi atau pengembunan. Ini ya teman-teman terjadi di sini. Lalu proses yang selanjutnya atau ini gambar yang ini apa teman-teman? Gambar hujan. Ya, ini disebut dengan peristiwa presipitasi, yaitu proses turunnya air awan menuju bumi atau biasa disebut dengan peristiwa hujan. Lalu proses yang selanjutnya ini teman-teman, gambar nomor 1 ini terlihat bahwa dari air hujan itu mengalir ke permukaan bumi, itu disebut dengan peristiwa apa teman-teman? Ya, infiltrasi atau disebut juga sebagai peristiwa penyerapan, yaitu air hujan yang turun ke bumi akan mengalir ke sungai, danau, lautan hingga samudra serta akan terserap ke tanah. Ya teman-teman, jadi dari yang pertama tadi menguap, lalu penetrasi membentuk awan, lalu akan terbang ke daerah yang lebih tinggi karena terbawa angin, lalu setelah itu akan turun hujan, dan yang terakhir adalah penyerapan, baik itu penyerapan ke sungai, mengalir ke sungai, danau, laut atau bahkan samudra, juga akan menyerap ke tanah teman-teman, yang akan digunakan sebagai bahan minum atau nutrisi untuk tumbuh-tumbuhan. 2, 3. 17
Nah, untuk mengerjakan diskusi kelompok ya, dikerjakan secara bersama. Kalian mengembangkan profil Pancasila bekerja sama. Bekerja sama ini berarti bergotong royong. Kemudian bernalar kritis. Tulis dulu ketua kelompoknya siapa, namanya siapa, kemudian di situ anggota 1 sampai anggota kelima ya. Jadi anggotanya ada 4, 1 ke ketua. Ya, 4 ya. Kalian 4 ya. Dharma membaca, jawab, kalian menjawab siapa apa-apa, misalnya Adi, Raka menjawab permukaan bumi seperti apa, ya. Ya, ya. Baik, sorry. Adi, ketua Adi ya, ya. Nama kelompok 4 ya, nggak tahu. Coba garis dong. Garis saya. Nah ya. 1. Permukaan bumi senantiasa mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Sebutkan. Padat atau keras dan bagian mantel bumi berbentuk cair. Ya, begitu Pak. Tuliskan 3 contoh perubahan permukaan bumi oleh faktor alam. Sebut Contoh ya, sebutkan. air yang memiliki suhu tinggi ke air yang memiliki suhu rendah. Ya. 3. Sebutkan bagian-bagian tanah mengalami perubahan. 4. Pada struktur lapisan bumi di mana proses pembentukan tanah adanya arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Di dalam. Ya, ya. 5. Jika terus mengalami pelapukan, batuan akan berubah menjadi proses perpindahan cair dan permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. 6. Pergerakan lempeng bumi terjadi akibat 1. Litosfer atau daratan, 2. Hidrosfer atau air, 3. Atmosfer atau udara. 7. Bagian kerak bumi berwujud yaitu hujan. 8. Bagian lempeng bumi bisa bergerak. Ya, 1. Gempa bumi, 2. Gunung meletus. 9. Apa itu lempeng bumi? 1. Pergerakan lempeng bumi, 2. Gunung meletus. 10. Permukaan bumi terdiri atas 1. Penebangan hutan, 2. Pembuatan jalan tol. Pertanyaan antar kelompok. 1. Gerakan bumi mengelilingi matahari disebut Apa gerakan bumi mengelilingi matahari disebut? Revolusi. Nah, sekarang kelompok 1 membimbing kalian, mengajak kalian berdiskusi kelompok ya. Apa yang disebut dengan revolusi? Revolusi tadi apa? mengelilingi matahari. Ya, mengelilingi matahari. Ya, yang kedua? 2. Rotasi yaitu Gerakan bumi berputar pada porosnya. Ya, gerakan bumi berputar pada porosnya. Nanti dilanjutkan diskusi kelompok. Sekarang coba baca halaman
sel KPD ini mesti dibawa untuk ke kelompok. Nanti kelompok berapa? Kelompok 2. Ya. Mana kelompok 2? Ya. Baca dia. Satu, permukaan bumi senantiasa mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Sebutkan. Satu, panas atau keras dan bagian antar bumi berbentuk cair. Ya, betul. 2. Dua, tuliskan 3 contoh perubahan permukaan bumi oleh faktor alam. Sebutkan. Air memiliki suhu tinggi ke air yang suhu rendah. Ya, silakan dulu. Kemudian Satu, permukaan bumi senantiasa mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Satu, panas, keras. faktor alam dan faktor manusia. Betul? Ya. Bumi, Raka ini menulis permukaan bumi senantiasa mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Kelompok 1 menjawab faktor alam dan faktor manusia. Betul atau salah? Betul. Ya, bismillah ya. Tuliskan 3 contoh. Ya, sebutkan satu. Raka menyebut 3 faktor perubahan permukaan bumi oleh faktor alam. Pertama, gunung meletus. Betul atau salah? Betul. Yang kedua dia menyebut apa tadi Raka? Tsunami. Tsunami faktor alam manusia. Ya, betul, faktor alam. Kemudian apa? Tanah longsor. Tanah longsor betul ya. Silakan tepuk tangan. Ya, untuk. Nah, di sini sebelum kita menyimpulkan pembelajaran ya, hasil pembelajaran kita hari ini, kalian akan melaksanakan tanya jawab antara kelompok 1 dan kelompok 2 misalnya. Kelompok 1 dengan kelompok 4. Kelompok 1 misalnya bertanya pada kelompok 3. Nah, sekarang kelompoknya Pak Adi, silakan baca pertanyaan, yang lain menjawab. Yang lain menjawab. Siapa yang pertama kali ajukan tangan? Ya. Sebutkan jenis-jenis tanah. Ya. Sebutkan jenis-jenis tanah ya. Satu, tanah berpasir. Dua, tanah liat. Tiga, tanah humus. Ya, betul. Tanah. gerakan bumi mengelilingi matahari disebut titik-titik. Revolusi. Ya, revolusi. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, tadi Sisa-sisa makhluk hidup yang telah membusuk. Yang telah Busuk. Ya, betul. Sebutkan jenis-jenis tanah. Ada Satu, tanah berpasir. Dua, tanah liat. Tiga, tanah humus. ya, tanah humus. ya cukup untuk pertanyaan antar kelompok. Untuk mengisi waktu kita yang tersisa 8 menit lagi, sekarang Bapak akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, bahwa perubahan permukaan bumi kita disebabkan oleh 2 faktor ya. Harus kalian pahami kesimpulannya. Pertama faktor alam, kedua faktor manusia. Faktor alam misalnya apa? Gunung meletus, tsunami, tanah longsor. Tanah longsor itu maksudnya apa? Tanah yang terbis akibat adanya hujan deras ya.
Jadi ada yang jalan kita ditutupi oleh tanah. Kemudian kesimpulan yang kedua, lapisan bumi kita tadi ada 4. Lapisan bumi kita ada 4. Kita hidup di mana? Lapisan paling gerak bumi. Kita bisa hidup karena adanya gerak bumi. Kita bisa bercocok tanam, bisa membuat perkebunan. Apa perkebunan yang ada di tempat kita ini? Yaitu perkebunan kopi, padi, dan ada karet, nampas. Kemudian kesimpulan yang ketiga, arus konveksi terjadi karena adanya perbedaan temperatur. Arus konveksi, coba kapit. Arus konveksi tadi akibat apa? Yaitu perbedaan temperatur. Misalnya arus mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Seperti air, perhatikan kalian air ya. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Pernahkah kalian melihat air mengalir dari tempat yang rendah ke tinggi? Maksudnya dari bawah rumah air ke atas atap, kan tidak ada, tidak pernah melihat ya. Nah berarti kesimpulannya. Ya silakan Pak Adi. Ya.